Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ananda soleh soleha hebat. Kaifahalukum. Semoga Ananda, berikut juga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda ibu, untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas soal latihan pada hari Rabu kemarin 4 Agustus 2021. Agar lebih berkah, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Hayabina naftah darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda ibu, kemarin Ananda ibu sudah mengerjakan 3 latihan soal MTK tentang soal cerita ya nak ya. Kita bahas di soal nomor 1. Oke, soal nomor 1, Diva memiliki sebuah pita yang panjangnya 3/4 meter. Berarti kita buat diketahui pita Diva 3/4 meter ya. Kemudian ibu membelikan lagi pita sepanjang 2/3 meter. Nah, berarti ibu membeli 2/3 meter pita untuk Diva ya. Nah, kemudian apa yang ditanya dalam soal? Berapa panjang pita Diva seluruhnya? Panjang pita Diva seluruhnya. Oke, kita jawab ya nak ya. Nah, kalau dari soal, kira-kira ini bentuk soal apa? Penjumlahan atau pengurangan? Iya, 100 penjumlahan ya. Jadi kita langsung saja menuliskan jawabannya 3/4 ditambah 3/4 ditambah 2/3 ya. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Nah, kita lihat dulu 4 dan 3. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum ya. Jadi langkah pertama adalah kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Boleh pakai kelipatan. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 dikali 4 16, 3 dikali 2 6, 3 dikali 3 9, 3 dikali 4 12 ya. Nah, dari kelipatan ini mana yang paling terkecil yang sama keduanya? 12. Jadi kita bisa pakai 12. 12 kita tutup dulu bagian sini. 12 kita bagi 4 berapa? 3. 3 dikali 3 berapa nak? 9 ya. 9 ditambah 12 dibagi 3 berapa nak? 4 ya. 4 dikali 2 8. Nah, tinggal antum jumlahkan berapa? 9 ditambah 8 17/12. Nah, bisa juga antum jadikan pecahan campuran. Caranya seperti yang kemarin, antum bisa pakai cara seperti ini. 12 dibagi 17 maksud ibu dibagi 12. Nah, kita taruh di sini berapa? 17 dibagi 12 apakah bisa? Bisa ya. 1 dikali 12 12 sisanya 5. Berarti kita tulis dulu penyebutnya 12. Pembagiannya berapa? 1. Jadi 1 sisanya 5. Sisanya kita taruh pembilang. 1/5/12. Jadi kalau antum buat seperti ini aja sudah benar. Kalau sampai sini juga sudah benar ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 seperti apa? Nenek membeli duku 9/10 kg ya. Kita tulis di sini. Diketahui nenek
Nenek membeli duku sebanyak 9/10 kilogram. Kemudian 2/5-nya diberikan kepada Ani. 2/5 kilonya diberikan ke Ani. Oke, apa yang ditanya di dalam soal? Yang ditanya adalah berapa kilo duku nenek yang tersisa ya. Berapa kilogram duku nenek yang tersisa. Oke, berarti kalau antum ketemu soal seperti ini, antum bisa tahu kira-kira ini bentuk soal penjumlahan atau pengurangan. Ada yang tahu? Ya, ini adalah soal pengurangan. Kita bisa langsung jawab. Kita tulis 9/10 dikurang 2/5. Oke, kita lihat. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum ya nak ya? Jadi kita samakan penyebutnya. Boleh pakai pohon faktor. 10 berarti 2 dikali 5. 1 dikali 5. Berarti kita bisa tahu KPK-nya adalah 2 dikali 5 atau 10. Kita bisa pakai ini. Pakai kelipatan juga sama ya nak ya. 10 kita bagi 10 hasilnya berapa? 1 dikali 9 9 dikurang 10 kita bagi 5 berapa? 2 dikali 2 4. Jadi kalau kita kurang hasilnya 5/10. 5/10 ini bisa juga disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Hasilnya 1/2. Jadi duku nenek yang tersisa adalah setengah kilogram ya. Itu nomor 2. Kalau antum sampai sini saja sudah benar, kalau sampai sini juga sudah benar. Kita masuk ke soal nomor 3 ya nak ya. Untuk soal nomor 3, antum perhatikan Pak Sanjaya memiliki pekarangan yang cukup luas. Kita tulis dulu ya. Diketahui Pak Sanjaya itu punya pekarangan yang cukup luas. 1/5-nya ditanami mangga. Berarti 1/5 bagian ditanami mangga. Kemudian 1/3 bagian ditanami jambu. 1/3 bagian ditanami jambu. Kemudian di sini dikatakan sisanya ditanami pepaya. Berapa luas bagian yang ditanami pepaya? Berarti diketahui juga luas seluruh lahan milik Pak Sanjaya itu sama dengan 1 nilainya ya nak ya. Nah, kita cari ditanya. Yang ditanya adalah luas tanaman yang ditanam pepaya ya. Luas bagian yang ditanami pepaya ya. Jadi yang ditanya adalah luas bagian yang ditanami pepaya. Kita jawab. Nah, untuk soal nomor 3 ini antum perlu menganalisa soalnya lebih dalam ya. Jadi di sini diketahui 1/5 bagiannya itu ditanami mangga, 1/3 ditanami jambu. Nah, luas seluruh lahannya Pak Sanjaya itu adalah 1 misalnya ya. Yang ditanya adalah luas bagian yang ditanami pepaya. Artinya, jika kita buat seperti ini, jika kita buat petak seperti ini,
Nah, ini adalah gambaran luas seluruh lahan milik Pak Sanjaya ya, sebanyak satu bagian. Satu bagian ini adalah luas keseluruhan lahan yang dimiliki oleh Pak Sanjaya. Ternyata dari satu bagian ini 1/5-nya itu, anggap segini anak ya, 1/5-nya itu adalah ditanami mangga. Ditanami mangga. Oke. Kemudian 1/3 bagian lagi, 1/3-nya misal seperti ini, 1/3 itu ditanami jambu. Ditanami jambu ya. Nah, artinya yang ditanya ini adalah sisanya ini adalah luas bagian yang ditanami pepaya. Tapi kita belum tahu berapa luas lahan yang ditanami pepaya. Caranya seperti apa? Caranya, anggap seluruh lahan milik Pak Sanjaya itu adalah X. X adalah luas seluruh lahan. Jadi sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita jawab luas seluruh lahannya milik Pak Sanjaya itu berarti sama dengan luas bagian yang ditanami mangga ditambah luas yang ditanami jambu ditambah luas yang ditanami pepaya ya nak ya. Oke, kita cari sama-sama. Di sini kita tulis satunya. Luas mangganya tadi berapa? Ada 1/5 ditambah untuk luas jambu tadi berapa bagian? 1/3 ya. Kemudian ditambah luas pepaya kita belum tahu, berarti kita tulis di sini luas pepaya. Nah, langkah pertama adalah antum menjumlahkan dulu 1/5 ditambah 1/3-nya. Kita masukkan ke dalam kurung. Berapa kira-kira penyebutnya dari 5 dan 3? Kita bisa menggunakan kelipatan. Dari kelipatan tersebut kita dapati perkalian yang terkecil dari keduanya yang sama adalah 15. 15 kita bagi 5 adalah 3. 3 dikali 1, 3. Kita langsung kali silang saja karena keduanya adalah bilangan prima. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 5, 5. Ditambah luas pepaya. Nah, hasilnya adalah 8/15 ditambah luas pepaya. Kalau kita ingin mencari berapa luas pepaya, artinya kita bisa tulis di sini. Luas pepaya adalah luas seluruh lahannya Pak Sanjaya 1 dikurangi jumlah lahan atau jumlah luas bagian tanaman mangga dan jambu yang hasilnya adalah 8/15. Oke, seperti ini ya untuk tulisnya ya. Nah, kemudian karena satu itu kita samakan menyebutnya menjadi 15, artinya sama dengan 15/15 ya nak ya. Jadi antum sesuaikan dengan penyebut yang ada di sebelahnya atau pengurangnya. Jadi karena ini 15, jadi 15/15. Kalau ini 17, berarti 17/17 karena nilainya sama dengan 1. Kita tulis 15/15 dikurang 8/15. Sisanya berapa? 15 dikurang 8 adalah 7/15. Artinya luas pepaya yang menjadi sisa lahan Pak Sanjaya tadi adalah 7/15 hek. Nah, 7/15 bagian ya, 7/15 bagian. Jadi kita bisa tahu jawabannya. Ternyata luas bagian yang ditanami pepaya adalah 7/15. Kalau kita gabung keseluruhannya ini, maka akan menjadi satu bagian luas keseluruhan dari
lahan milik Pak Sanjaya. Nah, itu tadi untuk penjelasan pembelajaran kita kemarin ya, latihan antum di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Siapa yang benar semua? Ayo, boleh di komen ya. Yang betul 2, yang betul 1, atau ada yang salah semua? Insya Allah enggak ya. Insya Allah dari penjelasan ibu sebelumnya antum sudah paham. Tinggal bagaimana cara antum menganalisa soal atau menganalisa bentuk soal cerita yang ada di dalam soal ya. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini, membahas latihan soal. Jikalau masih ada yang bingung, boleh langsung japri saja ke Ibu Rahma ya. Hamasa anak ibu, agar lebih berkah lagi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah hayabina naktatim darsana bikiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.